Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah, Bapak Dr. Mutawali SEI MM, dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Syifa Amara Kamila. Di sini saya akan menjelaskan keadaan bank syariah di tengah isu kenaikan harga BBM yang merembet ke inflasi. Nah, jadi di sini ada sedikit PPT yang saya akan jelaskan gitu ya, dari hasil yang saya sudah kerjakan gitu. Nah, jadi Chief Ekonomis PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau suatu perseroan terbatas gitu atau PT, Bapak Banjar Surya Indrostomo mengatakan gitu, yang sahamnya telah dimiliki oleh setidaknya 300 pemegang saham gitu. Nah, beliau juga yakin isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang akan merembet ke inflasi belum berdampak terhadap bisnis bank syariah. Nah, mmm, eee bank juga diperkirakan, masih mampu bangkit gitu. Nah, membalikan keadaan setelah periode 2 tahun 2022, lalu terkoreksi gitu, 5,32%. Nah, sampai dengan periode 2 tahun 2022 ini, pertumbuhan pembiayaan perbankan, eee, syariah mencapai 14,09% gitu, di tengah, permodalan yang tetap kuat. Nah, kinerja bank syariah itu, masih ditopang oleh windfall profit komoditas ekspor utama dan mobilitas masyarakat, yang kembali seperti sebelum pandemi gitu. Nah, selain itu juga, sektor manufaktur atau suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang gitu ya, eee, mengubah suatu barang dasar gitu secara mekanis, kimia, atau dengan, tangan gitu sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi gitu ya, dan atau barang yang kurang nilainya gitu, menjadi barang yang lebih tinggi nilainya gitu. Nah, dan sifatnya itu, lebih dekat kepada pemakaian akhir gitu. Nah, jadi, diikuti juga dengan segmen usaha mikro kecil dan menengah atau UKM gitu ya, yang kembali, bergairah gitu. Nah, kondisi ini juga, menopang gitu peningkatan permintaan seiring dengan naiknya konsumsi, dari kelas pekerja itu. Nah, beliau juga mengungkapkan, perbankan syariah terus menyalurkan pembiayaan gitu kepada nasabahnya di atas rata-rata industri, perbankan nasional. Nah, mengutip dari Bank Syariah Indonesia atau BRIS gitu ya, dengan persentase pertumbuhan itu juga secara nominal pembiayaan perbankan syariah nasional gitu, mencapai 462,34 triliun hingga akhir periode kedua, adapun juga pertumbuhan, quarter to quarter, atau babak per babak gitu. Nah, mencapai 6,43% dari 434,39 triliun. Mmm, pada periode sebelumnya tuh. Nah, sedangkan perbankan, konvensional, eee, pada tumbuh sebesar 10,37%, secara year on year gitu, menjadi, 5.851 triliun yang pada, eee, yang pada, saat yang sama gitu ya. Nah, pertumbuhan quarter to quarter, perbankan konvensional mencapai 5,19% gitu, dari 5.562 triliun pada periode sebelumnya. Nah, adapun industri perbankan nasional juga tumbuh 5,28% secara, quarter to quarter, dari 5.997 pada,
periode sebelumnya. Nah, dari segi aset, pertumbuhan bank syariah juga lebih besar dari pertumbuhan industri perbankan nasional atau perbankan konvensional. Nah, aset industri perbankan syariah juga, tumbuh gitu menjadi 14,21% year on year, nah gitu. Nah, menjadi 721 triliun gitu. Pertumbuhan ini, lebih tinggi gitu dari aset total industri perbankan nasional. Eee, aset perbankan nasional itu, 9,52% dan industri perbankan konvensional itu cuma 9,19%. Eee, sinyal kuat kenaikan harga BBM sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, bendahara negara tersebut juga memaparkan gitu, bila konsumsi BBM subsidi tak terkontrol, maka kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat menjadi 189 triliun gitu, sehingga totalnya pada tahun ini bisa mencapai 700 triliun gitu. Nah, perhitungan itu, hanya mencakup, pertalite dan solar gitu, belum termasuk LPG yang 3 kilogram dan listrik gitu. Eee, di hadapan para anggota DPD, Ibu Sri Mulyani membeberkan gitu, bahwa hampir 90% BBM subsidi itu, justru dinikmati oleh orang kaya gitu. Nah, hal tersebut, adalah, resiko dari penyaluran subsidi eee, terhadap barang gitu, tetapi bisa, dibeli oleh siapapun gitu. Nah, kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan berdampak luas dari mulai meningkatnya komoditas atau barang atau produk gitu yang diperdagangkan. Nah, biaya jasa pengiriman sampai pasokan energi atau pengiriman bahan bakar atau bahan bakar yang diubah ke titik konsumsi juga sama halnya dengan perbankan lainnya. Jadi bank syariah juga ikut terkena dampaknya. Nah, Dewan Syariah Nasional MUI membagi nasabah perbankan syariah menjadi dalam dua golongan, yaitu atas kualitas satu dan menengah ke bawah atau kualitas 2 gitu. Nah, dapat diibaratkan nasabah itu ada kualitas satu dan kualitas 2. Nah, kualitas 2 ini yang lebih sensitif, yang artinya itu mereka itu, belum siap terhadap perubahan kenaikan BBM ini nantinya. Eee, di samping itu juga pertumbuhan kredit perbankan syariah, mmm, yang seringkali rendah juga akan bertambah buruk dan dinaikannya harga BBM. Nah, pertumbuhan kredit bank syariah, tidak pernah lebih dari, 30% gitu. Nah, maka jika dinaikkan BBM, dapat diperkirakan pertumbuhannya tidak akan lebih dari 15%. Nah, dengan hal itu meningkatkan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM terlalu tinggi gitu. Nah, kenaikan harga BBM ini, berkompensasi gitu oleh pemerintah dan disebut bakal berpengaruh terhadap kinerja industri perbankan syariah. Nah, jadi kenaikan harga BBM ini memiliki efek yang relatif besar terhadap industri perbankan syariah secara menyeluruh gitu, termasuk syariah gitu. Nah, harga BBM non-subsidi selama ini juga sangat lekat terhadap struktur pengeluaran masyarakat, terkhusus segmen rumah tangga sehingga jika terjadi, penaikan maka berdampak terhadap, daya beli. Nah, hal tersebut kemudian, mempengaruhi juga tren masyarakat pada segmen retail atau bisnis yang satuannya itu eceran. Nah, dalam mengalokasikan uangnya, untuk tabungan, di mana segmen tersebut menjadi pangsa atau presentasi penjualan, terbesar perbankan syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga. Nah, selanjutnya, bahkan penaikan harga BBM sudah mulai terasa pada segmen retail, segmen rumah tangga. Nah, dan, kemungkinan besar dampaknya akan ke seluruh, sektor gitu, baik perbankan secara umum, terkhusus, segmen syariah. Nah, dan ini pastinya ikut mempengaruhi, eee, upaya upaya kita untuk menuju tren positif gitu. Nah,
Mmm, jadi, secara spesifik gitu ya, pada industri perbankan syariah, kondisi itu juga bakal semakin menekankan performa atau kinerja perbankan syariah yang masih berupaya mencatatkan pertumbuhan, sepanjang tahun berjalan ini. Nah, kenaikan, eee, BBM juga akan meningkatkan inflasi gitu, dan BI akan mengantisipasinya dengan menaikkan BI rate gitu atau suku bunga referensi kebijakan moneter, eee, dan selalu ditetapkan oleh, bulannya dalam rapat, Dewan Gubernur. Nah, inflasi yang diakibatkan kenaikan BBM sebenarnya, bukan berasal dari faktor-faktor domestik gitu, tapi karena kenaikan harga minyak dunia, yang artinya inflasi ini diimpor dari luar negeri atau istilah kerennya lah imported inflation gitu ya. Nah, terusnya selanjutnya, perbankan konvensional dan lembaga penjaminan simpanan atau LPS akan mengantisipasi kenaikan BI rate dengan menaikkan suku bunga penjaminan dan suku bunga bank. Nah, berbeda dengan bank konvensional dan LPS yang dapat mengikuti begitu saja kenaikan BI rate. Nah, kalau perbankan syariah itu tidak dapat menaikkan bagi hasilnya melebihi kemampuan sektor real yang memanfaatkan dana bank syariah dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, di satu sisi bank syariah memang tidak akan mengalami negatif spread, yaitu membayar, bunga tabungan dan deposito lebih besar daripada pendapatan, bunga kredit. Nah, inilah yang menyebabkan bank syariah lebih tahan menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997-an. Nah, di sisi lain bank syariah menjadi kurang menarik bagi hasilnya gitu, sehingga pertumbuhan bank syariah ini, stagnan seperti Eee, terjadi pada tahun 2006 gitu. Berbagai pihak telah menyadari perlunya menjaga BI rate gitu, tidak melebihi 10% gitu. Statistik yang ada sejak tahun 1992 menunjukkan bahwa bagi hasil tabungan dan deposito bank syariah berkisar 8-10% itu dengan, 2 pengecualian. Yang pertama itu ketika tahun 1997-an mencapai titik terendah, yaitu, 6%. Nah, kedua ketika tahun 2004 akhir mencapai titik tertinggi 12%. Nah, artinya bagi hasil selalu berkisar 8-10%. Nah, plus minus 2%. Nah, terlalu naif bila BI rate itu, bertahan di bawah 10% karena mengakomodasi kepentingan, pertumbuhan perbankan syariah itu, eee, pangsa syariah pangsa perbankan syariah itu terlalu kecil dibandingkan dengan kepentingan perekonomian makro Indonesia. Nah, jadi, bagi perbankan syariah, inflasi, eee, bagi perbankan syariah gitu ya, inflasi, memberikan 2 tekanan. Yang pertama itu dari sisi pendapatan bank syariah, inflasi, mengurangi, eee, daya beli masyarakat gitu, yang selanjutnya mengurangi, margin keuntungan sektor real. Yang pada gilirannya mengurangi kemampuan dunia usaha membayar pada bank syariah. Nah, yang kedua itu dari sisi bagi hasil bank syariah kepada nasabah, penabung, dan deposan yang sulit bersaing dengan, bunga bank konvensional sebagaimana yang sudah dijelaskan, yang telah dijelaskan tadi. Nah, terus timbullah tuh pertanyaan, adakah gitu, pilihan lain agar inflasi tidak serta-merta gitu berdampak negatif bagi pertumbuhan perbankan syariah? Namun, tentu ada gitu ya, namun dampaknya juga tidak mudah, ditangani gitu. Inflasi yang diakibatkan kenaikan BBM sebenarnya bukan, ya istilah kata bukan berasal dari faktor-faktor domestik gitulah, tapi karena kenaikan harga minyak dunia. Nah, perbedaan pendapat tepat tidak hanya mengaitkan harga BBM dalam negeri dengan harga minyak, internasional gitu ya. Kedua pihak juga, berdebat sama-sama mengandung kebenaran secara
ilmu ekonomi gitu. Nah, oleh karenanya daripada, berandai-andai gitu ya, kita ambil saja gitu, kenaikan BBM yang memang telah, terjadi gitu, sebagai suatu kondisi yang nyata gitu. Nah, eee, naiknya BBM juga akan mengubah daya bayar debitur yang selama ini menarik pembiayaan dari industri perbankan syariah. Nah, hal tersebut juga mempengaruhi gitu penyaluran pembiayaan dari bank syariah. Nah, tidak hanya itu juga, kita juga tidak, bisa melakukan, penetrasi gitu ya, atau perubahan signifikan menghadapi kondisi tersebut gitu. Nah, bahkan justru, akan menerapkan kredit risk gitu, manajemen gitu. Kenaikan BBM, sangat mempengaruhi, ini semua gitu. Nah, dengan demikian uji coba meyakini pemerintah gitu, sudah menyiapkan, serangkaian stimulus gitu atau percobaan gitu, maupun langkah strategis lainnya sebagai bentuk kompensasi dengan adanya kenaikan harga BBM non-subsidi gitu. Nah, kenaikan BBM bersubsidi juga dikhawatirkan, akan mengalami, dampak gitu bagi masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, salah satu dampak jangka panjang yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah terjadinya inflasi yang tinggi. Nah, dampak yang akan segera dirasakan setelah, kenaikan harga BBM ini, adalah naiknya barang-barang di pasaran. Selain dampak di atas juga pemerintah, seharusnya dapat mengatur, strategi pemasaran yang bisa, menekankan harga agar, tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi. Nah, jadi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi rupanya berdampak bagi perbankan nasional, termasuk sektor sektor perbankan syariah. Nah, meski tidak, berdampak langsung gitu ya, perbankan syariah tanah air pun, dapat terkena imbas dari kenaikan bi rate tersebut. Nah, hal tersebut sontak menghebohkan dunia perbankan. Nah, meski tidak berdampak langsung perbankan syariah, tanah air pun dapat terkena imbas dari kenaikan bi rate tersebut. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.